Sebelum lanjut, kami ingatkan, untuk tetap membeli dan membaca buku dari versi cetaknya. Karya, Eka Kurniawan. Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Chapter 4. Kamu menyembunyikan sesuatu, kata Ajo Kawir kepada si Toket. Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Kamu tak pernah menyembunyikan sesuatu, tapi sekarang kamu menyembunyikan sesuatu, nanti kamu akan tahu, kata si Toket. Memangnya apa? Nanti kamu akan tahu. Aku tak akan menyembunyikannya darimu. Aku bakal lebih senang jika bisa membaginya bersamamu. Kamu menemukan ayam liar bertelur, bukan hal semacam itu. Ajo Kawir tak suka si Toket menyembunyikan sesuatu. Mereka berteman dekat. Mereka saling percaya satu sama lain. Selalu begitu sejak mereka bahkan masih bayi. Tapi mungkin ada satu atau dua hal yang perlu disembunyikan. Mereka lama-kelamaan semakin besar. Ajo Kawir harus mengerti itu, dan ia mulai mengerti. Tak segala hal harus dibicarakan. Kamu jatuh cinta. Bukan hal seperti itu. Ini sesuatu yang bisa kita nikmati bersama, tapi tidak sekarang. Nanti kamu akan tahu. Terserahmu. Selama beberapa hari setelah itu, si Toket diam-diam pergi ke rumah Rona Merah berharap melihat pemandangan yang sama. Sudah jelas itu sesuatu yang jarang terjadi, bahkan meskipun ia pernah menunggunya selama setengah hari, tanpa makan dan minum. Satu hal yang ingin dilakukannya tentu saja memberitahu Ajo Kawir mengenai penemuan hebat ini. Tapi bagaimana ia akan mengajak Ajo Kawir ke sini jika ia tak tahu pada hari apa dan jam berapa perempuan itu akan menanggalkan pakaian dan mandi? Tanpa pemandangan itu, tak ada hal menarik yang bisa ia bagi bersama Ajo Kawir. Maka selama beberapa hari itu ia menahan diri untuk tak mengatakan apapun kepada temannya. Si Toket kembali melihat Rona Merah masuk ke kamar mandi. Ia sudah membuat lubang di kusen jendela dapur, agar memperoleh pandangan yang lebih baik jika itu terjadi. Tapi perempuan itu hanya masuk kamar mandi untuk berak, dan tainya berceceran di lantai kamar mandi. Si Toket terpaksa pergi sambil mengumpat. Lalu satu malam, bersepeda sendirian melewati rumah tersebut, terpikir olehnya untuk mengetahui apa yang dilakukan Rona Merah di tengah malam seperti itu. Ia meninggalkan sepedanya agak jauh, dan berjalan mengendap mendekati jendela kamar. Lampu redup menyala di dalam, dan dari tempatnya berdiri ia bisa melihat sesuatu yang ia yakin harus menceritakannya kepada Ajo Kawir. Tapi si Toket tak buru-buru mengatakannya. Beberapa malam selepas itu, sendirian dan sembunyi-sembunyi, ia kembali ke sana dan melihat hal yang sama. Ia mulai mengetahui jadwal pastinya. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak mengajak Ajo Kawir dan bilang, ini lebih hebat daripada yang kita lihat di kamar Pak Kepala Desa. Memang buah dadanya tak sebesar istri Pak Kepala Desa, tapi percayalah, ini lebih hebat. Dan di sanalah kini mereka, beberapa menit menjelang tengah malam. Seperti biasa si Toket menyandarkan sepedanya ke pohon mahoni agak jauh dari rumah tersebut, dan berjalan mengendap-endap menuju salah satu jendela. Ajo Kawir mengikutinya dari belakang. Si Toket sudah menyiapkan dua lubang untuk mereka mengintip, dan mengarahkan Ajo Kawir untuk berdiri di sebelah kiri jendela. Ia mengintip ke dalam rumah sambil memberi isyarat kepada Ajo Kawir untuk melakukan hal yang sama. Di dalam rumah, Rona Merah tengah duduk di bangku kecil sebagaimana biasa. Kali ini bajunya basah oleh kuah entah apa. Ajo Kawir menoleh kepada si Toket dengan tatapan bingung, memangnya apa yang dilakukan perempuan itu? Tunggu saja, bisik si Toket sambil mengingatkan Ajo Kawir agar tidak bersuara terlalu kencang. Ajo Kawir tak mengerti apa sebenarnya yang sedang mereka tunggu. Perempuan itu persis sebagaimana yang diduganya, hanya perempuan sinting bermain-main dengan sisa makanannya. Malam itu Rona Merah tidak menyanyikan lagu-lagu tahun 1970-an, tidak juga bicara sendiri. Sebelah tangannya memeluk kaki, tangan lainnya mengais-ngais nasi di piring, dagunya diletakkan di atas lutut. Ajo Kawir kembali menoleh ke arah si Toket, meminta penjelasan. Tapi si Toket diam saja, penuh kesabaran menunggu sesuatu yang ia yakin akan terjadi. Hampir 15 menit berlalu dan Ajo Kawir berjuang dengan dengung nyamuk. Ia sudah tak sabar dan menampakkan isyarat hendak pergi ke arah tempat mereka menyimpan sepeda. Si Toket buru-buru menoleh ke arahnya, tangannya memberi isyarat agar ia merunduk. Tak tahu apa yang terjadi, Ajo Kawir semakin mendekat ke arah tembok dengan bahu merunduk. Dengar, bisik si Toket. Ajo Kawir mencoba mendengarkan sesuatu. Sebuah sepeda motor dengan lampu dimatikan perlahan mendekat dan berhenti di pekarangan rumah itu. Tak berapa lama mesinnya mati. Ada dua orang mengendarai motor itu, berboncengan. Mereka tampak hanya berupa bayangan samar-samar. Keduanya turun dari motor. Keduanya berjalan perlahan ke arah pintu rumah. Seharusnya perempuan ini tidak sinting. Terdengar salah satu dari mereka berkata, jika ia tak sinting, kita tak ada di sini. Bersyukurlah dengan apa yang ada di depanmu. Guru agamaku dulu mengatakan hal begitu. Terserahmu. Aku tetap berharap ia tidak sinting. Ajo Kawir mencoba mencari tahu siapa yang datang. Ia mengintip ke bagian depan rumah itu, tapi pemandangannya tak terlalu bagus dan kedua orang itu belum masuk. Ia menarik diri dari lubang pengintip, mundur sedikit berharap bisa melihat orang-orang yang datang di pekarangan depan rumah. Tapi rupanya mereka sudah terlindung di balik dinding, di dekat pintu. Siapa mereka? Tanya Ajo Kawir. Berbisik. Tunggu saja, dan jangan banyak bergerak, dungu. Tak berapa lama terdengar seseorang mencoba membuka pintu. Si Toket dan Ajo Kawir buru-buru memicingkan mata, melihat ke dalam rumah melalui celah masing-masing. Si perempuan masih duduk dengan posisi seperti semula, seolah tak mendengar suara apapun. Terdengar suara pegangan pintu diputar dan pintu terbuka. Mereka memiliki kunci rumah ini. Aku tahu. Kini Ajo Kawir dan si Toket bisa mengetahui siapa yang datang. Dua orang polisi. Paling tidak begitulah dari celana dan sepatu serta kaos yang mereka pakai. Baik si Toket maupun Ajo Kawir tak mengenal keduanya. Melalui cahaya yang temaram, mereka hanya bisa melihat salah satu di antaranya memiliki luka menyilang di dagunya, hampir membelah bibir. Mungkin bekas perkelahian, mungkin kena sabetan belati saat latihan, entahlah. Si pemilik luka menghampiri Rona Merah, dan dengan sepatunya menendang bokong perempuan itu sambil berkata, mandi. Rona Merah diam saja, masih dengan posisinya semula. Si pemilik luka kembali menendang bokongnya dan kembali berkata, mandi. Polisi satu lagi duduk di sudut, mengeluarkan rokok kretek, membakar dan mengisapnya. Ia mengangkat salah satu kakinya, menyandarkannya ke dinding, sementara kepalanya ia sandarkan ke belakang. Ia mengisap kretek sambil memandang langit-langit rumah. Perempuan sinting ini bau tak ada ampun. Kurasa ia tak mandi selama 3 hari ini.
Si pemilik luka kembali menendang bokongnya. Rona merah tak juga beranjak. Si pemilik luka tak begitu sabar. Akhirnya ia meraih lingkar leher gaun Rona merah, menariknya hingga perempuan itu terangkat. Terhuyung-huyung Rona merah diseret ke kamar mandi, dan didorong ke dalam. Hampir Rona merah menabrak dinding, sebelum ia terjatuh tepat di bawah kran. Si pemilik luka membuka kran dan seketika air tumpah ke tubuh Rona merah. Di luar gerimis turun. Udara menjadi lebih dingin. Sesekali terdengar bunyi serangga malam, serta mesin mobil di kejauhan. Suara gerimis mengetuk-ngetuk di atap rumah. Suara anjing melolong di kejauhan, barangkali kedinginan dan tak memperoleh tempat untuk merebahkan diri. Bintang-bintang di langit menghilang, dan segalanya menjadi terasa gelap. Si perempuan sinting menggigil kedinginan dan hendak pergi dari guyuran air, tapi si pemilik luka menahan tubuhnya dengan satu dorongan kaki. Setelah beberapa saat menahannya dengan kaki, si pemilik luka akhirnya mendekat dan dengan gerak tangkas, memperteli pakaian Rona merah. Ia bahkan menarik paksa penutup dadanya, dan mengangkat kaki Rona merah untuk menarik celana dalamnya. Perempuan sinting, jorok makinya. Setelah itu tiba-tiba ia begitu baik dan mengambil sabun serta sampo, lalu memandikan Rona merah. Sesekali si perempuan mencoba minggat dari kamar mandi, tapi si pemilik luka selalu berhasil mendorongnya kembali ke bawah kran air. Diamlah, sinting. Aku tak pernah sebaik ini kepada siapapun. Aku tak pernah memandikan istriku. Bahkan ketika ibuku menjadi mayat, aku tak memandikannya. Aku juga tak pernah memandikan anakku. Seumur hidup, aku hanya pernah memandikanmu, dan memandikan kerbau komandanku, jadi diamlah. Dan berterima kasih kepadaku. Kamu akan tidur nyenyak dengan tubuh bersih. Tak ada gunanya menjadi kotor dan bau. Ia bahkan berhasil memaksanya membuka mulut, dan menggosok giginya. Nyengir, ya, bagus. Aku suka deretan gigimu, terutama jika bersih. Ajo Kawir semakin merapat ke dinding rumah. Ia menghindari sedikit cipratan gerimis. Ajo Kawir menoleh ke arah si Toket dengan tatapan bertanya apa menariknya pemandangan seperti itu. Si Toket membalasnya dengan tatapan tunggu saja dasar tak sabaran. Nyamuk berdengung-dengung. Nyamuk dan gerimis. Ajo Kawir benar-benar merasa tak sabar. Ia tak suka nyamuk berdengung dan tak suka nyamuk yang menggigiti betisnya. Ia menoleh ke arah si Toket berkali-kali, dengan tatapan yang sama. Tapi si Toket tak lagi mau menanggapinya, dan tetap menempelkan matanya ke lubang untuk mengintip. Ajo Kawir sedikit kesal, tapi tak mengatakan apapun lagi. Ia kembali mengintip ke dalam rumah. Ia ingin menendang nyamuk di betisnya, tapi ia memutuskan membiarkan nyamuk itu meminum darahnya sebanyak nyamuk itu suka. Si perokok kretek masih mengisap kreteknya. Ia membuang abunya sembarangan ke lantai. Ia mengangkat kakinya yang lain, dan menumpangkannya di kaki yang bersandar ke dinding. Ia memutar-mutar batang kreteknya di antara jari-jari tangannya. Ia sangat mahir dalam permainan itu. Bara di ujung kreteknya sama sekali tak menyentuh jarinya. Setelah beberapa saat ia mulai bersiul. Bosan bersiul, ia mulai bernyanyi. Lirih dengan nada yang terdengar sumbang. Tampaknya satu lagu Melayu dari P. Ramlee. Ia tampaknya bosan, tapi ia tak bisa berbuat banyak. Ia membunuh waktu dengan memutar-mutar batang kretek di jari-jarinya dan menyanyikan lagu P. Ramlee dan ia tetap merasa bosan. Ia menguap. Ia mengisap kretek dan membuang asapnya ke atas. Kemudian ia membuang puntung ke lantai, dan menginjaknya. Lalu berdiri. Berjalan ke sana kemari, sebelum ia mengambil sapu dan membersihkan bekas abu kreteknya. Kemudian ia menyapu bekas remah-remah makan Rona merah. Ia bahkan mengambil barang-barang kotor dan menyimpannya di dapur. Ia tak mencucinya, tapi paling tidak ia menyingkirkan mereka. Ia kembali lagi ke ruangan itu. Membereskan kursi yang letaknya tak beraturan. Tak berapa lama ia telah duduk kembali di pojokan. Mengeluarkan batang kretek keduanya, membakar ujungnya, dan mulai mengisapnya. Kedua kakinya kembali diangkat dan disandarkan ke dinding. Si pemilik luka mengeluarkan Rona merah dari kamar mandi. Dengan cara menyeretnya, air menetes dari tubuh perempuan itu. Dadanya tampak berguncang-guncang saat ia berjalan terseret-seret ke tengah ruangan. Lantai yang dilaluinya juga menjadi basah. Si pemilik luka mendorong Rona merah ke tempat duduk tak jauh dari meja. Si perempuan duduk di sana, menggigil kedinginan. Si pemilik luka pergi ke dapur dan kembali lagi membawa anduk. Ia mengeringkan rambut perempuan itu. Si perempuan sinting diam saja, masih duduk di kursi. Si pemilik luka mengeringkan tubuh Rona merah. Ia mengusap pipinya yang basah dengan anduk. Mengusap buah dadanya. Mengusap ketiaknya, mengusap punggungnya, mengusap pahanya, mengusap bokongnya. Rona merah diam saja. Sial sekali perempuan ini sinting. Kau mengatakannya lagi. Ini bukan kesialan. Ini kesialan. Rona merah masih duduk di kursi. Tubuhnya sudah kering. Si pemilik luka menghampirinya, berdiri di belakangnya, melingkarkan tangannya ke tubuh Rona merah. Meremas buah dadanya perlahan. Rona merah menggeliat. Telapak tangan si pemilik luka mengelus-elus permukaan buah dada itu, seperti pengrajin keramik bermain-main dengan tanah liat, berputar-putar mengikuti bentuknya. Rona merah kembali menggeliat-geliat. Jari si pemilik luka menyentuh puting buah dadanya, memijitnya perlahan. Rona merah mengerang. Si pemilik luka mencium ubun-ubun perempuan itu, dan tangannya terus meremas buah dadanya, semakin lama semakin kencang. Si perokok kretek sesekali menoleh ke arahnya, tapi tetap diam di kursinya. Si pemilik luka balas menoleh ke temannya. Kemudian ia mengangkat tubuh Rona merah. Rona merah ingin duduk kembali, tapi si pemilik luka memaksanya berdiri, lalu mendorongnya ke arah meja, menelentangkannya. Di sanalah kemudian Rona merah berada, telanjang, seperti hidangan makan malam. Ia meringkuk dengan kedua kaki dilipat, tapi si pemilik luka membuka kembali kedua kakinya. Sampai jumpa di chapter berikutnya. Bergulir vertikal,